Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dwi Apriansah dari kelas 12 F5 ingin membahas tentang buku yang berjudul Psychology of Money karya Morgan Housel yang membahas hubungan antara uang dan perilaku manusia yang seringkali tidak rasional dan dipengaruhi oleh emosi, psikologi, serta pengalaman hidup. Buku ini tidak hanya menjelaskan tentang cara mengelola uang secara finansial, tetapi juga tentang bagaimana pandangan dan kebiasaan kita terhadap uang terbentuk oleh pengalaman pribadi, latar belakang sosial, dan emosi. Housel menekankan pentingnya pemahaman psikologi dalam mengelola kekayaan. Berikut yang pertama adalah ringkasan dari beberapa ide utama dalam buku ini. Yang pertama, perilaku lebih penting daripada pengetahuan. Housel mengungkapkan bahwa bagaimana seseorang bertindak dengan uang seringkali lebih penting daripada berapa banyak yang mereka tahu. Orang yang pintar secara finansial tetapi tidak bisa mengendalikan perilakunya mungkin tetap gagal dalam hal keuangan. Keberuntungan dan resiko. Keberuntungan berperan besar dalam hidup seseorang, tetapi seringkali tidak dihargai. Di sisi lain, risiko juga hadir dalam kehidupan kita, dan kita perlu belajar untuk mengelolanya. Housel menjelaskan bahwa keberhasilan finansial tidak hanya bergantung pada keputusan yang bijaksana, tetapi juga faktor-faktor luar yang tak terduga. Nah, kebebasan dan kenikmatan uang ini yang ketiga. Salah satu tujuan utama memiliki uang adalah kebebasan. Housel berpendapat bahwa kebebasan untuk mengontrol waktu kita adalah salah satu keuntungan terbesar dari memiliki kekayaan. Namun, uang juga harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk mengejar status atau memiliki lebih banyak barang. Yang keempat, mengelola uang dengan bijak. Buku ini juga mengajarkan pentingnya bersikap sederhana dalam pengelolaan keuangan. Tidak perlu mencari cara cepat untuk menjadi kaya atau mengejar gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Keberhasilan finansial lebih sering datang dari kebiasaan yang stabil dan pengelolaan uang yang hati-hati dalam jangka panjang. Yang kelima, ada waktu dan kesabaran Housel. Housel menekankan bahwa salah satu faktor terpenting dalam menumbuhkan kekayaan adalah waktu. Investasi yang sukses seringkali membutuhkan kesabaran dan pengelolaan jangka panjang. Orang-orang berhasil biasanya tahu bagaimana menunggu dan membiarkan uang mereka berkembang tanpa terburu-buru, mencari keuntungan cepat. Efek daya psikologis pada keputusan keuangan. Ini yang nomor 6. Pengalaman pribadi, perasaan ketidakpastian dan dorongan untuk mencocokkan diri dengan orang lain dapat mengarah pada keputusan keuangan yang tidak bijaksana. Housel menunjukkan bagaimana kita seringkali membuat keputusan berdasarkan emosi atau situasi yang tidak berhubungan dengan tujuan jangka panjang kita. Tidak semua orang memiliki tujuan yang sama. Ini yang nomor 7. Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda terkait uang. Oleh karena itu, tidak ada pendekatan tunggal yang cocok untuk semua orang dalam mengelola uang. Buku ini mendorong pembaca untuk menekankan tujuan finansial mereka sendiri dan mengukurnya dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Menghindari kebiasaan yang merugikan. Housel mengungkapkan bahwa banyak orang jatuh ke dalam jebakan kebiasaan buruk, seperti membandingkan diri mereka dengan orang lain atau mengambil keputusan investasi yang dipengaruhi oleh ketakutan atau keserakahan. Menghindari kebiasaan merugikan ini sangat penting untuk mencapai stabilitas keuangan. Secara keseluruhan, The Psychology of Money atau buku ini lebih menekankan pada pemahaman emosi, kebiasaan, dan sikap kita terhadap uang. Buku ini memberi wawasan bahwa keberhasilan finansial tidak selalu datang dari menjadi ahli dalam investasi atau ekonomi, tetapi lebih pada bagaimana kita mengelola perilaku kita dan memahami psikologi yang mendasarinya. Terima kasih.
ringkasan buku ini tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.